Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Cahya dengan NIM 23 209846. Di sini kami akan membuat video mengenai keterampilan eksplorasi masalah dalam konseling individual. Saya sebagai konselor dan saya Anastasia Sriwulandari Huta Barat dengan NIM 23 206738 sebagai konseling, dan saya Silvi Harunisa dengan NIM 23 206814 sebagai observer. Nah, sekarang kamu boleh menceritakan masalah yang sedang kamu alami, Tasya. Iya Bu, jadi kan mengingat waktu ujian semakin dekat kan Bu, karena saya juga udah kelas 12 juga, saya merasa saya kurang persiapan Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu merasa kurang persiapan dalam ujian ini? Mengingat Bu, kan saya kegiatan saya padat, kayak saya mengikuti sanggar tari, dan itu dia saya tidak bisa memanage waktu antara sanggar tari itu dan waktu belajar saya Bu. Jadi sebenarnya kamu di sini ikut sanggar tari, bagus. Kalau begitu itu merupakan kegiatan yang bagus. Namun setelah kamu mengikuti sanggar tari ini, apa yang terjadi dengan belajar kamu? Jadi kan Bu, saya sudah mengikuti beberapa latihan kan Bu. Jadi terlihat nilai saya menurun Bu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya Bu. Kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu lagi, menurut kamu nilai apa yang paling turun drastis setelah kamu mengikuti sanggar tari? Nilai yang paling turun itu Bu, terlihat kayak nilai matematika saya dan nilai ilmu pengetahuan alam saya Bu. Itu sangat menurun. Baik, kalau begitu, Ibu boleh tanya lagi, bagaimana cara belajar kamu biasanya yang kamu gunakan? Sebelum ikut sanggar tari ini Bu, cara belajar saya itu kayak sebelum masuk kelas saya itu membaca terlebih dahulu materi yang ingin dipelajari sebelum masuk kelas itu Bu. Jadi saya bisa lebih paham. Baik, melihat cara belajar kamu yang sudah kamu ceritakan tadi, bahwa cara belajar kamu ini sudah cukup efektif untuk dilakukan untuk kedepannya gitu. Namun mungkin di sini kamu kurangnya memanage waktu antara dimana sanggar tari kamu dan belajar kamu gitu. Jadi di sini kamu lebih mementingkan sanggar tari kamu dibandingkan akademik kamu. Jadi di sini Tasya, menurut Ibu, mengingat kamu sudah kelas 12 yang dimana bentar lagi kamu akan lanjut ke perguruan tinggi, Ibu menyarankan bahwa Tasya harus lebih mementingkan mana yang lebih Tasya prioritaskan. Boleh kita ikut sanggar tari, namun Tasya juga harus tahu mana yang akan Tasya prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin adakah faktor penyebab lain yang membuat Tasya menjadi kurangnya persiapan dalam ujian ini? Ya Bu, itu dia. Saya kira faktor penyebabnya dia saya kurang memanage waktu antara kegiatan yang mana yang lebih prioritas untuk saya. Mungkin di sini Ibu bisa memberikan Tasya solusi bahwa Tasya karena Tasya kurang memanage waktu, jadi Tasya bisa membuat jadwal di mana Tasya yang akan Tasya lakukan terlebih dahulu dan yang mana jadwal-jadwal yang Tasya belakangin gitu. Jadi kegiatan Tasya itu lebih terstruktur dan Tasya juga lebih mementingkan mana yang menurut Tasya penting. Nah, setelah kita melakukan sisi konseling tadi, jadi apa yang dapat Tasya ambil dari konseling tadi? Yang dapat saya ambil Bu, kayak saya bisa lebih memanage waktu dengan cara saya membuat jadwal kayak mana kegiatan-kegiatan prioritas di buku itu kan Bu, di buku agenda kita buat jadwal yang lebih penting gitu antara kegiatan sanggar tari dan kegiatan belajar gitu. Oke, baiklah kalau seperti itu. Semoga
yang Tasya ucapkan tadi bisa terlaksanakan, dan semoga Tasya juga lebih mempersiapkan diri lagi untuk kedepannya, untuk persiapan ujian. Dan nggak apa-apa kalau ikut sama tadi juga nggak apa-apa. Itu mengikuti kok nanti di akademik kamu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih ya Bu atas solusi yang Ibu berikan pada saya. Terima kasih Tasya. Semoga bisa membantu Tasya untuk masalah Tasya. Baik, di sini sesi observer akan dimulai. Saya akan memaparkan terkait dengan hasil penilaian saya terkait dengan keterampilan eksplorasi masalah yang sudah diperankan oleh Dita sebagai konselor dan Anastasia sebagai konseli. Di sini ada beberapa poin terkait dengan eksplorasi masalah. Yang pertama adalah merespon isi. Menurut saya, konselor sudah cukup baik dalam merespon pernyataan konseli atau merespon pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan oleh konseli maupun memfasilitasi konseli dalam mengeksplorasi masalahnya sendiri. Lalu untuk yang kedua terkait dengan merespon perasaan, menurut saya sendiri konselor sudah cukup baik dalam menggali atau mengenali bagaimana perasaan konseli pada saat proses konseling berlangsung. Dan yang ketiga terkait dengan merespon makna, konselor juga sudah cukup bisa memberikan arahan kepada konseli dalam proses penyelesaian masalahnya. Saya rasa dicukupkan. Terima kasih.